Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syukur, guru PJOK SMP Negeri 4 Darussalam. Adapun saya di sini ingin mempresentasikan yang terbaru itu di PKG PJOK itu ada SEM atau Sport Education Model. Apa itu SEM-nya akan saya presentasikan. Oke, yang pertama latar belakangnya. SEM adalah salah satu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitas seperti menjadi pelatih, manajer, wasit, pencatatan skor, bahkan menganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini merupakan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, dan aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid, student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan, choice, atau kepemilikan, ownership murid. Memberdayakan murid taat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangnya kepemimpinan murid. SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen bola voli antar kelas SMP Negeri 4 Darussalam. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar di Sekolah Komunitas Belajar SMP Negeri 4 Darussalam, dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen bola voli antar kelas. Mulai dari sarana prasarana yang ada, serta dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen bola voli, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dengan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Tujuannya, yang pertama itu mewujudkan siswa yang bertakwa dan beriman, serta memiliki kebugaran, sehat, gembira, dan berprestasi. Kemudian yang kedua, pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman mengelola tim sesuai peran yang diminati. Kemudian, tiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Kemudian capaian yang diharapkan itu, capaian dan tujuannya, yang pertama pemahaman tentang kompetisi dan permainan bola voli. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Tiga, pemahaman teknik bermain. Kemudian sportivitas dan kerjasama. Dan yang kelima, kepemimpinan. Langkah-langkah sosialisasi dan pembahasan dalam technical meeting. Kemudian latihan dalam pengelolaan musim. Kemudian menganalisis pertandingan. Yang keempat, menyelenggarakan kompetisi. Kemudian menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama tim. Kemudian yang kelima, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Kemudian perannya, murid sebagai menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Kemudian yang kedua, murid yang menjadi peserta, pelatih, atau manajer. Kemudian murid menjadi peserta, pelatih, atau manajer. Kemudian murid yang menjadi peserta. Oke, kemudian ini masanya 25 November sampai 2024. 25 November 2024, 30 November. Kemudian 16 sampai 21 itu adalah hari pertandingannya. Artinya dilaksanakan setelah selesai ujian. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini pembelajarannya co-kurikuler, yaitu salah satu tujuan program kurikuler adalah menjadi wahana yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilannya agar memperoleh pengetahuan yang berharga. Kemudian peserta didik yang terlibat pada kegiatan ini, peserta didik yang terlibat adalah kelas 7, 8, dan 9, laki-laki maupun perempuan.
dan di kelas boleh membuat lebih dari satu tim jika memungkinkan. Kemudian untuk penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah. Kelompok belajar sekolah menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel, PJOK, tim kesiswaan, pengurus OSIS, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik dan juga guru mapel yang lainnya untuk mempublikasikan kegiatan ini di sosial media, mitra, sponsorship, atau orang tua atau tokoh masyarakat perusahaan. Waktu kegiatannya dilaksanakan di akhir semester ganjil 2024, artinya nanti setelah selesai ujian ada kegiatan yang turnamennya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yang profesional berjumlah 26 orang. Kemudian memiliki peserta didik yang berjumlah sekitar 180 orang, masing-masing kelas 7, 8, 9 yang akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, penonton, dan lainnya. Kemudian sekolah yang memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk bisa mencakup pertandingan voli. Kemudian sarana prasarana yang mencakup memadai untuk melaksanakan turnamen voli mulai bola, lapangan peserta, peralatan lainnya. Sarana dan prasarana yang cukup untuk memadai untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian rencana evaluasinya ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran berbasis proyek PJOK. Tentunya masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah tujuan pembelajarannya, kemudian umpan balik, kemudian refleksi guru, evaluasi kinerja tim, kemudian evaluasi penerapan atau fair play, kemudian evaluasi manajemen kelas. Kemungkinan dan tantangan, yaitu pengelolaan waktu, jadwal yang padat, keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan pertandingan. Kemudian faktor alam atau cuaca, karena lapangan outdoor sangat terpengaruh kondisi cuaca. Kemudian motivasi peserta, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan terutama jika mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Kemudian manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Kemudian evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Kemudian keterlibatan orang tua atau komunitas, kurangnya dukungan keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Kemudian solusi yang ditawarkan, penjadwalan yang efisien, kemudian pindah lokasi lapangan yang lebih layak jika hujan deras. Tentunya hal ini digunakan untuk menggunakan finansial yang lumayan, pasti menguras dompet juga kan. Kemudian menggunakan pendekatan positif, memberikan motivasi tambahan melalui sebuah pengakuan dan pujian. Kemudian komunitas terbuka dengan segera menangani konflik secara cepat dan tepat. Kemudian memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Kemudian mengadakan pertemuan orang tua, memberikan edukasi pemahaman terkait program dan menjelaskan tujuan program beserta kemanfaatannya bagi peserta didik. Oke, terima kasih. Itu saja pemanfaatannya. Jadi saya harap nanti setelah kegiatan ujian ada rekan-rekan semua membantu. Harapannya biar terlaksana ada kegiatan anak menjelang pembagian raport. Jadi anak itu tidak tetap datang ke sekolah. Nah, makanya saya pilih program itu di akhir, tidak mengganggu jam pelajaran. Kemudian mana tahu nanti teman-teman yang lain ada wali kelas, ada yang remedial, bisa dimanfaatkan ketika anak tidak bertanding. Mungkin ada saran dan tambahan dari rekan-rekan yang lain atau dari bapak kepala sekolah, saya persilahkan.